Kang Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'd. Yang terhormat kepada beliau Dr. Nur Sazara Tudur selaku pemateri pada webinar malam ini. Yang saya hormati Dr. Andes Haji Nur Syamsuddin MAG selaku DPL kelompok 30 KKN MIK DR ke-13 UIN Wali Songo Semarang. Dan tak lupa kepada para peserta webinar kesetaraan gender bersama Dr. Nur Sazara Tudur yang saya muliakan dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diizinkan untuk bergabung pada acara webinar kesetaraan gender yang bertema perempuan pemimpin dan memimpin perempuan. Tidak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan penuh keberkahan, yakni agama Islam, rahmatan lil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh Bapak. Yang ketiga, acara inti. Dan yang keempat, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadihi niyati wa ala kulli niyati sholihatil Fatihah. Masuki acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak DPR kelompok 30 KKN MIK DR ke-13, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Nur Syamsuddin MAG. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Nur Syamsuddin MAG, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng itu apanya Mbak Wakil Gubernur Lampung ya? Adiknya apa? Apanya? Iya. Adiknya ya Mbak Neng? Oh, ya kalau Bu Husnunnya ya, karena Wakil Gubernur kan harus dipanggil Bu ya. Itu dulu mahasiswi saya itu. Ya, makasih ya Mbak Neng Sasa ya, panggilannya Neng Sasa aja ya. Biar akrab gitu ya. Nggih, matur nuwun, bisa bahasa Jawa Mas ya? Bisa Pak, bisa. Nggih, matur nuwun sangat nggih atas kehadirannya, kesediaannya untuk membimbing adik-adik atau teman-teman mahasiswi yang sedang KKN dari rumah. Teman sekalian yang tergabung dalam tim kelompok berapa sih lupa, 30 ya? 30. Ya, 30 yang malam ini menggelar webinar
mungkin saya nggak usah panjang lebar, tapi saya selalu menyambut dengan baik, mengapresiasi, apalagi tema webinar kali ini sungguh sangat penting sekali. Meskipun Indonesia itu sudah memberikan nama kepemimpinan politik bagi perempuan itu, ya sampai pada posisi presiden pun pernah dipimpin oleh gubernur, wakil gubernur, apalagi bupati, wakil bupati, wali kota itu sudah banyak sekali. Nah, tetapi dalam hal-hal yang tertentu seperti dalam hari ini banyak perempuan yang sudah menjadi pengurus bahkan ketua gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat perlu disambut dengan gembira karena perempuan di Indonesia cukup diberi peluang saat sekarang ini aku kepada menjadi keputusan secara mandiri oleh perempuan, termasuk pilihan memilih kerja atau pilihan di domestik, itu bukan berarti perempuan kembali kepada masa lalu, tetapi itu adalah sebuah pilihan. Karena mendidik anak, kemudian mengurus rumah tangga, mengurus suami, itu juga sesungguhnya bagian daripada kepemimpinan yang nanti akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah itu, jadi mari para kaum perempuan ini kita seimbangkanlah antara kehidupan publik ya dengan kemudian kehidupan domestik ya, karena supaya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan ini ya sesungguhnya bisa baik di publik maupun di domestik begitu ya. Saya sendiri juga dalam kehidupan rumah tangga saya gitu, ini bukan berarti bicara soal internal ya, tetapi yang banyak menjadikan apakah sebuah kepemimpinan itu ada atau tidak kan tidak mesti di dalam area atau ranah publik saja. Di dalam domestik itu pun banyak gitu ya. Apalagi kasus-kasus yang sekarang ini terjadi, terutama kasus kekerasan terhadap perempuan, kemudian diskriminasi terhadap perempuan, bahkan image atau pandangan laki-laki terhadap perempuan dalam kepemimpinan ini kan juga masih terjadi bias ya, atau bias yang masih perlu harus terus diperjuangkan gitu. Makanya saya menyambut baik sekali, bahkan sekali lagi ya saya tidak hanya sekedar bagaimana kita ini berwacana, tetapi wacana yang nanti akan kita bahas dan webinarkan ini ya tentunya harus ditindaklanjuti menjadi sebuah gerakan nyata gitu ya. Gerakan secara bersama-sama baik laki-laki dan perempuan, bagaimana kita saling berkolaborasi untuk agar kepemimpinan ini ya kepemimpinan yang rahmatan lil alamin gitu. Karena bisa jadi ada ekses-ekses yang sangat memilukan, terutama di politik ya. Ternyata banyak para politisi perempuan ini yang masih kemudian terseret oleh kasus-kasus korupsi. Meskipun saya juga nggak percaya sesungguhnya, masuk perempuan melakukan korupsi sih, itu kan pasti ada orang-orang di belakangnya yang barangkali menjerat mereka untuk melakukan korupsi. Nah, ini kan sungguh sangat menciderai
gerakan dan wacana atau keinginan kita untuk bagaimana bahwa perempuan itu juga menjadi seorang pemimpin gitu ya. Nah, itulah hal-hal yang kemudian mencederai pemimpin sebagai seorang perempuan sebagai seorang pemimpin itu juga perlu diantisipasi gitu ya. Dicari faktor-faktornya kenapa kok bisa terjadi begitu gitu. Nah, saya rasa itu saja ya. Saya ini masih jalan, jadi ya nanti saya menyimak Neng Sasa ini sambil jalan gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ini kita webinar kayak begini ini mohon jangan hanya pada saat KKN ya. Apalagi ada Neng Sasa ini yang sudah sangat mumpuni sekali baik dalam aspek wacana dan mungkin realitas kehidupan. Nah, ini nanti pengalaman-pengalaman Neng Sasa ini dan juga Mbak Ibu Husnunia ini juga perlu disebar-sebarkan. Bahkan kalau perlu ya ditulis sebagai sebuah buku agar bisa dibaca oleh generasi berikutnya gitu ya. Saya menunggu kapan diundang sama Mbak Nuni untuk launching buku tentang kepemimpinan perempuan. Wah, itu karena Bu Nuni itu kan sejak lepas dari Semarang itu langsung Jakarta, anggota DPR sekian lama, kemudian bupatinya belum selesai sudah wakil bupati, ini aja wakil gubernur, ini aja rasanya 2004 mau gubernur Lampung gitu. Nah, apalagi didukung oleh Neng Sasa yang sudah sedemikian hebat strategi dan itunya gitu ya. Jadi pesan saya hal-hal yang kayak begitu ditulis saja Neng, supaya nanti teman-teman generasi muda ini bisa mengambil ibroh atau mengambil contoh-contoh best practice tentang kepemimpinan perempuan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Neng atas kesempatan dan waktu yang diberikan staf pikiran. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Nur Syamsuddin MAG telah memberikan sambutannya. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara inti, webinar kesetaraan gender dengan tema perempuan pemimpin dan memimpin perempuan bersama Dokter Muda, Ketua IPPNU Lampung, serta digital marketing, yaitu Dr. Nur Sazaro Tudur atau juga dikenal Ning Sasa Halim. Acara inti ini saya serahkan sepenuhnya kepada moderator kita, yaitu Rosa Aryani. Kepada Rosa Aryani saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Webinar kali ini dengan tema perempuan memimpin dan memimpin perempuan dengan narasumber Dr. Nur Sazaro Tudur atau yang sering kita panggil dengan Neng Sasa. Saya akan bacakan CV dari Neng Sasa. Riwayat pendidikan SDN 2 Sumberjo, SMP Hang Tuah 2 Jakarta, SMPN 2 Kaliwungu, SMAN 1 Kaliwungu, SMAN 3 Bandar Lampung, Pondok Pesantren Abdul Wal Fadilah Kaliwungu, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dan Magister Manajemen Universitas Saburai. Riwayat organisasi, BEM Fakultas Kedokteran Unila, DPM Fakultas Kedokteran Unila, ISMKI Wilayah 1, PMII Komisariat Unila, PC PMII Kota Bandar Lampung, PW IPPNU Provinsi Lampung, Pemimpin Pusat IPPNU, Nahdlatul Ulama Medical Student Association. Riwayat pelatihan LKMM Wilayah ISMKI Wilsa, latihan kader dasar IPPNU, latihan kader lanjut IPPNU, latihan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Moto dari Neng Sasa ini adalah
Ketakutan terbesarmu bersumber dari ketidakmampuanmu, bukan dari ketidakmauanmu, bukan dari ketidakmampuanmu. Sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ninsasa. Waktu saya silahkan sepenuhnya. Terima kasih, moderator. Sama-sama. Semuanya. Assalamualaikum Pak Syamsuddin, salam kenal dari saya Sastra. Ya, Neng, selamat salam kenal, Neng. Salam sejahtera untuk semuanya. Ayo, sebelum saya membuka, kayaknya kita harus tatap muka dulu nih. Teman-teman bisa dinyalakan kameranya, karena kan tak kenal maka Ta'aruf. ta'aruf, iya betul, ta'aruf, iya. Jadi kita harus ini nih, harus kenalan. Karena di sini beberapa ada yang DP-nya kan nggak dipasang tuh, hanya namanya saja. Jadi pengen nih kenalan sama teman-teman dari UIN Wali Songo Semarang yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng di malam minggu ini. Kita malam mingguan bersama, walaupun lewat Zoom, walaupun lewat online. Semoga vibes malam minggunya tetap kerasa ya buat kita semua ya. Atau di sini di antara teman-teman kakak ini ada yang cinlok di sini. Jadi malam minggunya walaupun Zoom tetap sampingan gitu, ada enggak? Kayaknya enggak ada ya, kayaknya teman baru semua nih kalau lihat-lihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma'badu. Yang saya hormati Bapak Nur Syamsuddin selaku DPL kelompok 30 KKN UIN Wali Songo Semarang. Nah, saya cintai dan saya banggakan teman-teman KKN UIN Wali Songo Semarang tahun 2022 yang sedang ber-KKN online, sedang di rumah masing-masing. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga di pandemi COVID-19 ini kita tetap bisa melakukan kegiatan KKN serta kegiatan-kegiatan lainnya walaupun melalui daring. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat wa salam senantiasa kita sanjung agukan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita semua diakui sebagai umat Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ini awal-awal kita mau kenalan dulu. Sebelumnya gini, ini nanti webinarnya mau bentuknya formal apa kita sharing aja nih? Sharing aja. Agak santai. Untuk minggu nanti ini pasti ada yang webinar di kafe nih kalau dilihat-lihat ini ya. Atau ada di ini sambil bertamu di rumah mertua. Ada yang kayak gitu kayaknya ya kalau dilihat-lihat ini. Karena DPL-nya lagi masuk ke Zoom jadinya yaudah aku mau Zoom dulu deh nanti ya sayang ya, saya Zoom dulu bentar gitu. Atau Pak nanti ya Pak calon mertua saya Zoom dulu sebentar ini ada DPL-nya masuk ke Zoom ini. Kalau dilihat-lihat kayak gitu nih Pak Syamsuddin kalau dilihat-lihat. Karena beberapa ini wajahnya tuh wajah-wajah orang jatuh cinta gitu, kelihatan dari Zoom tuh sumringah gitu loh. Saya sangat bahagia sekali malam ini bertemu dengan teman-teman di UIN Wali Songo Semarang, walaupun melalui daring. Karena UIN Wali Songo Semarang ini rumahnya kakak saya, rumahnya Mbak Nuni. Mbak Nuni tuh selalu bercerita banyak sekali tentang UIN Wali Songo Semarang. Dan dulu saat beliau kuliah di sana juga saya sering main ke UIN Wali Songo, tapi dulu masih IAIN dulu. Jadi baru pindah jadi UIN kan ketika saya SMP kalau nggak salah. Alhamdulillah saya juga tetangganya UIN, saya SMP dan SMA di Kaliwungu. Jadi sangat tidak asing dengan UIN itu, sangat tidak asing karena teman-teman pondok juga pada kuliahnya di UIN Wali Songo Semarang. Jadi ini adalah keluarga saya juga, keluarga UIN Wali Songo Semarang, walaupun saya kuliahnya di Lampung. Pada malam hari ini kita mau sharing nih tentang pemimpin perempuan dan memimpin perempuan gitu. Tapi nanti dulu, saya masih mau ngobrol-ngobrol. Ini kira-kira satu kelompok KKN berapa orang? Ketuanya siapa? 15 nih. Ada 15. Ada 15 orang.
Alhamdulillah sekarang ada 28 orang termasuk saya dan Pak Syamsuddin, berarti keren nih ada tamu-tamu kita dari luar yang udah masuk ke Zoom. Hai tamu-tamu, terima kasih sudah ikut bermalam mingguan bersama teman-teman KKN kelompok 30. Kita yakin bahwa di malam minggu ini pasti banyak banget ilmu yang akan kita dapat bersama, baik dari Pak Syamsuddin, dari saya, dan juga dari teman-teman KKN. Semoga enjoy untuk menikmati Zoom pada malam hari ini. Oh ya, saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah sekarang sedang menjalani tahap kedua, yaitu klinik di Rumah Sakit Abdul Muluk. Mohon doanya semoga tahun ini selesai dan pandeminya segera berlalu karena sangat mengganggu aktivitas akademik saya karena ada pandemi ini. Tentunya teman-teman juga, sehingga KKN-nya hanya daring, padahal KKN itu adalah momen kuliah yang paling dikenang. Menurut saya paling dikenang karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang terjun ke masyarakat secara langsung yang kita tidak dapatkan di kampus gitu. Kita tidak seru-seruan bersama teman di antar fakultas gitu kan. Kalau KKN kan nginep bareng gitu kan, satu rumah di rumahnya Pak Lurah atau rumahnya warga gitu. Jadi itu serunya. Tapi kalau teman-teman di sini di rumah masing-masing, tapi tidak kalah seru kok. Ini karena kita menjalankan webinar di sini. Oke. Kita mau langsung aja atau lanjut perkenalan nih? Kan udah kenal berarti udah sayang ya sama saya ya. Udah ya, oke. Oke. Tadi saya udah share PPT saya melalui staf saya. Apakah ada yang sudah menerima? Sudah. Oke, boleh di-share. Iya, nama saya sedikit panjang ya. Panjang nggak sih? Nggak lah ya, cuma 3 kata. Tapi sangat unik dan jarang ditemui di orang-orang. Jarang banget orang-orang yang namanya tuh sama kayak saya. Paling ya Nurnya doang sih. Kalau kepanjangan ke belakangnya jarang sekali. Dan ini motivasi ayah saya, motivasi abah saya memberikan nama saya seperti itu. Agar mudah dicireni gitu, karena namanya paling unik dan memiliki makna dan arti yang sangat luar biasa. Sebenarnya namanya itu bukan Syahzaro sih, sebenarnya Nur Syahzaro Tudur. Nur Syahzaro Tudur itu ratu di Arab gitu. Kan udah menjelaskan tentang perempuan yang hebat ya, pemimpin perempuan yang hebat gitu. Ada Ratu Balkis, ada Ratu Syahzaro Tudur di Mesir sana. Jadi nama saya adalah Nur Syahzaro Tudur, yang artinya cahaya pohon berlian. Semoga saya bisa menyinari teman-teman saya yang ada di sekitar saya dan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar saya. Oke, bisa lanjut. Siapa adminnya ini? Nah, itu ada gambar senior teman-teman di sini. Kakak saya kan seniornya teman-teman karena kuliah di UIN Wali Songo Semarang juga. Alhamdulillah sekarang menjadi wakil gubernur Lampung yang sebelumnya dinobatkan sebagai bupati perempuan pertama di Sumatera. Alhamdulillah, dan sangat menginspirasi, bukan hanya menginspirasi orang lain, tapi menginspirasi saya sendiri sebagai adiknya. Saya sangat terinspirasi oleh kakak saya. Dan di sini juga ada wanita pertama yang dijadikan wakil menteri di Arab Saudi, serta ada pemimpin wanita pertama juga di negeri Islam. Jadi gambaran perempuan menjadi pemimpin ini sudah banyak sekali di era sekarang, bukan era zaman dahulu, zaman Rasulullah itu hanya ratu-ratu, beberapa ratu saja yang menjadi pemimpin, dan itu yang menimbulkan kontroversi. Akan tetapi sekarang banyak pemimpin-pemimpin perempuan yang seperti disebutkan Bapak DPL kita, Pak Syamsuddin, bahwa banyak sekali gubernur, wakil gubernur, bahkan presiden kita juga pernah perempuan, terus ketua-ketua organisasi apapun banyak juga yang perempuan. Nah, sebenarnya di Islam pasti di sini semuanya agamanya Islam kan ya? Ada nggak anak UIN yang agamanya non-Islam? Nggak ya, Islam semua ya. Kan mungkin kan ada yang saking cintanya dengan Islam, mungkin non-Islam bisa kuliah di UIN. Oke, jadi Islam itu agama yang rahmatan lil alamin.
beliau lagi. Islam itu tidak pernah melarang seorang wanita itu untuk mengembangkan dirinya untuk menjadi pemimpin atau memimpin sebuah korps atau organisasi atau suatu kelompok gitu. Jadi memang sebenarnya ada yang pro kontra mengenai perempuan menjadi pemimpin karena ini berkesinambungan dengan sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan negaranya kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Ini yang selalu diungkit-ungkit di masyarakat, bukan di masyarakat yang di bawah, maksudnya orang-orang yang aktif mengenai kesetaraan gender. Ini selalu diungkit bahwa perempuan itu tidak pantas menjadi pemimpin, atau ketika pemimpin suatu negara diserahkan perempuan, maka negara itu urusannya tidak akan selesai atau akan negara yang akan tidak sukses atau tidak beruntung seperti itu. Nah, ini menjadi kontroversi. Padahal perlu kita ketahui juga, perlu kita telaah juga. Setiap hadis yang turun, di sini pasti teman-teman udah mengerti gimana hadis itu perjalanannya bisa turun. Tentunya ada musabab dan penyebab bagaimana hadis ini bisa kita ketahui gitu. Nah, hadis tersebut itu turun karena suatu ketika Rasulullah itu mengirimkan surat kepada Putri Kisro di pimpinan suatu kerajaan, kalau nggak salah, yang berisi suratnya adalah mengajak untuk beriman kepada Islam. Akan tetapi ratu tersebut dengan sifatnya yang sangat keras, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, beliau tidak mau masuk Islam pada intinya, sehingga menolak keras ajakan Rasulullah, dan di situ posisi hadis tersebut turun. Jadi banyak sekali kontroversi mengenai kesetaraan gender. Kita boleh langsung dilanjut slide-nya. Adminnya siapa? Nah, ini. Kita udah melihat tadi bahwa di Indonesia banyak sekali pemimpin-pemimpin perempuan. Nah, pada suatu masa yang akan datang, pasti kata atau istilah pemimpin perempuan itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi istilah pemimpin perempuan di masa yang depan. Jadi akan diganti oleh pemimpin, hanya sekedar pemimpin. Jadi tidak ada tidak ada gender yang membedakan pemimpin perempuan atau pemimpin laki-laki. Semuanya menjadi pemimpin. Next. Oke. Gender dan juga jenis kelamin itu berbeda. Jenis kelamin itu takdir. Jenis kelamin itu hadir pada diri manusia masing-masing, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat dirubah, memang hakikatnya melekat pada diri kita. Tidak dapat ditukar dan berlaku sampai tidak ada batas waktunya, sepanjang masa, berlaku di mana saja, dan ini kodrat yang tidak dapat ditawar lagi. Sedangkan gender itu hal yang masih dapat dirubah, dapat ditukar, tergantung waktunya, tergantung kita bagaimana meresponnya. Dan ini adalah buatan manusia dan bersifat tidak kodrat, artinya dapat dirubah seperti itu. Yang jadi permasalahan, tentunya kenapa teman-teman mengundang saya untuk mengisi tentang gender, atau di sini fokusnya adalah pemimpin perempuan dan memimpin perempuan. Admin bisa tolong di slide di next. Ya, dilanjut next sampai keluar semua slide-nya seperti itu. Ini yang menjadi permasalahan. Padahal tentang gender itu tidak tepat. Seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan di negara.
Contohnya itu adalah salah satu jenis kelamin yang dirugikan, salah satu jenis kelamin yang dibedakan derajatnya, salah satu jenis kelamin yang dianggap tidak cakap, salah satu jenis kelamin yang diperlakukan rendah seperti itu. Halo, adminnya ngantuk ya. Jadi kesetaraan gender itu nggak harus namanya jenis kelamin perempuan sama dengan jenis kelamin laki-laki. Artinya setara itu nggak harus sama. Sama dan setara itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Sama berarti menempatkan perempuan dan laki-laki itu tidak ada bedanya, baik dari jenis kelaminnya, dari bentuk fisiknya, dari organ dalamnya itu tidak ada bedanya. Sedangkan setara atau sepadan atau seimbang itu berarti menempatkan laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Yang derajatnya itu sama, tidak dibedakan atas dasar jenis kelamin seperti itu. Next. Nah, ini dia. Di kedokteran memang sebenarnya ada perbedaan ketika kita memberikan obat kepada orang yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kita menyesuaikan dengan masa tubuhnya, kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga aktivitas dari jenis kelaminnya. Jadi ada perbedaan. Tapi di kedokteran itu karena melihat secara fisiknya, bukan melihat karena gender seperti itu. Nah, ketika kita membicarakan di luar konteks kedokteran, kita bisa membedakan, kita tidak bisa memberikan sekat bahwa perempuan harus di bawah, laki-laki harus di atas, laki-laki harus dihormati, perempuan harus selalu nurut kepada laki-laki. Kita tidak bisa seperti itu. Kita bisa lihat di sini bahwa perbedaannya itu hanya terletak pada jenis kelaminnya, bukan dari gendernya. Kalau perempuan memiliki vagina, memiliki ovarium, memiliki ovum, sel telurnya, uterus, dan perempuan itu mengalami menstruasi berbeda dengan laki-laki yang tidak mengalami menstruasi dan memiliki organ kelamin yang bernama penis, tentunya memiliki tempat untuk menampung dari spermanya bernama kantung zakar, atau memiliki buah zakar juga, dan laki-laki cenderung memiliki suara yang besar dan berkumis serta memiliki jakun, sedangkan perempuan lebih ke arah yang halus, lembut, suaranya halus, terus kulit halus, seperti itu. Dan ini sifatnya kodrat, tidak bisa ditawar dan hadir karena Tuhan yang menciptakannya. Nah, ini di peran, fungsi, serta sifat dari kedua makhluk ini, perempuan dan laki-laki. Perannya, perempuan di kehidupan masyarakat itu biasanya di rumah tangga memasak, mencuci, menyetrika baju, dan mengurus anak. Sedangkan laki-laki bekerja mencari nafkah di luar rumah. Akan tetapi sekarang dunia itu sudah mulai terbalik. Banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi tulang punggung dari keluarga, banyak perempuan yang mencari nafkah, dan laki-laki mungkin tidak mencari nafkah atau tidak bisa, atau memang rezekinya di perempuan. Nah, memang kita harus bisa memahami bahwa ketika berumah tangga itu tidak selalu rezeki hadir melalui suami. Ada kalanya rezeki itu hadir melalui istri. Akan tetapi di sini kita harus melihat bahwa perempuan di sini untuk membantu menafkahi atau membantu memberikan nafkah tambahan di rumah tangganya. Jadi ketika suami memang rezekinya lebih rendah dari perempuan, itu harus bisa jangan sampai meletakkan kewajibannya kepada perempuan tersebut dengan hanya tidur di rumah, dengan hanya menikmati rezeki dari
istrinya, itu yang sangat salah. Terus fungsi lainnya adalah sikapnya adalah kalau perempuan lebih feminin, lebih lembut, kalau laki-laki maskulin dan memiliki sifat emosional yang lemah, emosional yang ragu-ragu, sedangkan kalau laki-laki lebih ke arah tegas. Ini sebenarnya dibentuk karena sosial budaya dan dibiasakan secara terus-menerus. Padahal sebenarnya banyak juga laki-laki yang mungkin lebih lembut, lebih halus daripada perempuan. Dan perempuan juga lebih banyak yang lebih tegas, lebih lebih kuat dibanding dengan laki-laki. Ini dibentuk karena sosial budaya yang berlaku. Serius, perempuan bisa jadi pemimpin. Kalau kata orang-orang kaum Adam biasanya ngomong cewek itu baperan, kalau jadi pemimpin itu susah gitu. Kita bisa lihat sejarah kepemimpinan wanita di dunia gitu. Kita melihat mencermin atas dasar apa yang kita lakukan saat ini, termasuk dalam peran wanita dalam organisasi kepemimpinan, bahwa banyak sekali pemimpin perempuan di dunia. Contohnya adalah Cleopatra, Ratu Balkis, terus Kori Aquino, dan Benazir Bhutto. Mungkin teman-teman bisa baca terlebih lanjut mengenai sejarah beliau-beliau, sejarah kepemimpinan beliau, bagaimana beliau bisa menjadi pemimpin yang sangat tegas, sukses memimpin masyarakatnya. Nah, dan yang bikin kami, kaum wanita itu sebenarnya sedikit kesal, kenapa laki-laki selalu dan sering sekali mengklaim bahwa perempuan ya, oke, nggak apa-apa. Jadi itu mungkin mau ikut webinar ya. Kita bisa lihat bahwa ada pemimpin-pemimpin perempuan yang sangat hebat, yang kita mungkin belum bisa mampu seperti beliau-beliau yang sudah saya sebutkan tadi. Ada Ratu Balkis yang sangat tegas, yang sangat bijaksana dalam memimpin. Beliau mampu membawa kemakmuran rakyatnya sehingga hampir menandingi rakyatnya kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang kemudian termaktub dalam Al-Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi sangat luar biasa Ratu Balkis, ya, panutan kita dalam memimpin, terutama kami kaum perempuan, untuk bisa menjadi pemimpin yang bijaksana seperti itu. Di Indonesia saat ini banyak sekali pemimpin perempuan, salah satunya yang sudah saya tampilkan di sebelumnya, ada Wamenteri dari Arab Saudi, ada kakak saya sendiri, dan di Nahdlatul Ulama kita memiliki banyak sekali perempuan-perempuan yang sukses menjadi pemimpin, contohnya sekarang Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang sekaligus menjadi Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama. Beliau sangat luar biasa, sangat karismatik dan juga menginspirasi untuk kami kaum perempuan bahwa untuk menjadi pemimpin itu tidak perlu takut melawan melawan gender mungkin gitu. Jadi untuk menjadi pemimpin tidak ada syarat harus menjadi laki-laki terlebih dahulu. Untuk menjadi pemimpin tidak ada yang namanya batasan harus laki-laki. Karena ketika perempuannya itu lebih bijaksana, lebih bertanggung jawab, dan lebih lebih bisa dipercaya, maka jadi perempuan, ayo maju, ayo menjadi pemimpin. Karena kita lebih mampu untuk bisa merangkul, lebih mampu untuk bisa berbicara dari hati ke hati dengan anggota organisasi kita atau dengan masyarakat kita ketika kita menjadi seorang pemimpin. Bisa di next slide-nya. Nah,
Ini adalah Cleopatra dan juga Ratu Balkis yang sukses memimpin negaranya menjadi negara yang hebat, negara yang Balatun Thayyibatun Warubun Khufur, yang mana tentunya mereka memiliki ketegasan dan juga kedisiplinan dalam hidupnya sehingga menjadi pemimpin yang sangat keren. Bisa di next lagi? Kenapa perempuan mampu menjadi pemimpin? Jadi di negara Skandinavia itu banyak perempuan yang mengisi parlemen dan juga eksekutif, kemudian kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan warga meningkat secara drastis. Terus nilai-nilai feminin mampu menyelesaikan problematika dunia paling sulit dan mampu membangun kehidupan masa depan yang lebih baik dan sejahtera setelah pemimpin, kesuksesan, kesejahteraan, moralitas, dan kebahagiaan lebih dekat dengan sifat-sifat nilai yang feminin. Semakin rendah, tapi algoritma semakin Next. Ya. Jadi, perempuan berdaya, perempuan pemimpin. Ketika kita menjadi perempuan yang berdaya, kita pantas untuk menjadi pemimpin. Ketika kita lebih bertanggung jawab, lebih memiliki banyak kompetensi dalam diri kita, lebih banyak memiliki skill dalam hidup kita mampu, kita pantas untuk menjadi pemimpin. Kita artinya adalah perempuan, artinya teman-teman di sini ketika ada suatu kumpulan atau suatu pembentukan organisasi, jangan pernah takut untuk bisa maju menjadi atau mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin dari kumpulan tersebut atau organisasi atau mungkin himpunan seperti itu. Next. Nah, ini ibu saya, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kenapa sih perempuan itu cocok atau mungkin pantas menjadi pemimpin? Karena sesuai pengalaman saya sendiri, saya sekarang menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Provinsi Lampung. Saya memimpin 15 kabupaten kota, karena di sini ada 15 kabupaten kota, dan saya mengerti bahwa kenapa perempuan itu lebih solid dalam memimpin, dalam menggerakkan anggotanya, dan kenapa lebih mudah membangun kepercayaan. Karena kita sebagai kaum perempuan yang kaum laki-laki menyebutkan bahwa kita gampang baperan. Ya memang, karena kita menggunakan hati kita. Kita selalu mengikut sertakan hati kita dalam kita memimpin organisasi kita, dalam memimpin mungkin rumah tangga kita, seperti itu. Jadi, ketika kita menyertakan hati kita mengerti bahwa perasaan orang lain seperti apa, kita mengerti maunya orang lain digimanain, dan perempuan itu lebih mudah untuk bergerak bersama. Nah, itu kenapa kehebatan perempuan dalam memimpin, baik memimpin organisasi maupun memimpin sebuah negara. Kita bisa lihat ya, teman-teman, ketika ibu-ibu muslimat mau pergi pengajian, itu mereka beliau-beliau sangat solid untuk bersama-sama saling menunggu, saling memberikan semangat naik truk, naik kendaraan-kendaraan lain, padahal yang notabene mereka juga bisa sebenarnya menggunakan kendaraan sendiri-sendiri, akan tetapi itu solidnya beliau-beliau untuk berorganisasi, dan itu yang membuat Ibu Khofifah tahu bahwa mereka sebenarnya hanya perlu dimengerti melalui hatinya. Dan ini mengapa perempuan berdaya, mengapa perempuan itu berdaya mampu menjadi pemimpin, karena sekarang banyak sekali perempuan yang memiliki soft skill-nya, yang memiliki kualitasnya lebih bagus, karena pendidikan dari perempuan itu sudah sangat terbuka luas. Pelatihan-pelatihan untuk perempuan juga sangat terbuka luas. Oleh karena itu, tidak ada salahnya ketika perempuan itu maju untuk menjadi pemimpin.
Next. Bisa di next. Admin bisa di next. Nah, ini contohnya perempuan-perempuan inspiratif yang mereka mampu untuk menjadi pemimpin bagi kaum-kaumnya. Tolong bisa di-play nggak video ini? Nah, kita tonton video dulu. Nggak ada suaranya ya. Semoga teman-teman yang kiranya masih off cam bisa dinyalakan ya kameranya. Kita nonton video ini bersama-sama untuk nanti saya tanyakan nilai apa yang bisa didapatkan. Kan apa acara webinar.
Oke, mungkin bisa di-stop dulu videonya. Ada yang bisa memberikan pendapat dari video yang sudah di-play tadi? Ada di kolom komentar. Bagaimana cara mencari istri yang baik? Bukan itu yang dimaksud. Silahkan teman-teman tunjukkan keberaniannya untuk bisa bersuara. Value apa yang sudah didapatkan dari video yang sudah di-play tadi. Sepertinya kalau mahasiswa tidak perlu ditunjuk ya namanya siapa yang mau mengutarakan. Karena mahasiswa UIN Wali Songo Semarang ini terkenal bold and brave-nya untuk bisa bersuara. Jadi saya tunggu teman-teman bisa menyampaikan apa yang sudah didapatkan dari video tersebut. Kayaknya sih lebih ke dunia terbalik dari video itu. Jadi semuanya perempuan dan laki-laki lebih. Ya, tinggal nyantai aja. Tinggal nyambi aja ya. Ini dengan Mas Huda ya, Mas Huda koordinatornya. Ya, di video tersebut itu yang kita play setengah, sebenarnya selanjutnya juga hampir mirip seperti itu aja. Bahwa itu gambaran di kehidupan nyata, di lingkungan sekitar kita, bahwa banyak sekali ibu-ibu atau perempuannya sebagai istri menjalankan semua tugas rumah tangganya, dari mulai membangunkan, mengurusi anak, memasak, mencuci, menyetrika, semuanya itu ibu. Sedangkan yang menjadi label adalah laki-laki pemimpin dari rumah tangga. Jadi kalau gambaran seperti itu apakah masih pantas ketika laki-laki yang hanya duduk disebut dengan memimpin rumah tangga? Tidak tergambar kalau seperti itu. Jadi yang harus dirubah adalah bukan label memimpin rumah tangganya, yaitu akan tetapi yang harus dirubah adalah bagaimana laki-laki itu ikut serta dalam mengurus rumah tangga, karena rumah tangga itu kan dijalankan oleh dua orang yang serta anak keturunannya. Jadi semua harus ikut berperan dalam rumah tangga, bukan hanya perempuan saja. Karena kita sebagai kaum perempuan dinikahi bukan untuk menjadi pembantu atau untuk dijadikan orang tukang cuci piring dan tukang cuci baju. Kami sebagai perempuan dinikahi ya untuk dibahagiakan, untuk dipenuhi dengan disayang, untuk dipenuhi semuanya kewajibannya, dan juga dijelaskan batasan-batasannya seperti itu. Jadi semoga di sini laki-lakinya juga ke depan lebih mengerti arti dari sebuah rumah tangga. Sekian mungkin dari saya mengenai pemimpin perempuan. Semoga apa yang saya sampaikan di sini menjadi bermanfaat untuk teman-teman KKN kelompok 30 UIN Wali Songo Semarang. Semoga malam minggunya sangat bermanfaat. Sekian, saya Sasa Halim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Sasa atas pemaparan materinya, sangat bermanfaat sekali. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand atau chat di kolom komentar. Rangkuman dari simpulan yang dipaparkan oleh Neng Sasa yaitu tidak ada lagi pemimpin perempuan di masa depan, yang ada hanyalah pemimpin. Setara tidak harus sama. Sama dan setara merupakan hal yang berbeda. Perbedaan perbedaan peran, fungsi, sifat, dan sikap dibentuk oleh sosial budaya yang dibiasakan secara terus-menerus. Perempuan berdaya, perempuan pemimpin. Kelebihan dari pemimpin seorang perempuan adalah kesulitan, kepintaran, dan mengikutsertakan hati dalam memimpin. Silahkan peserta yang ingin bertanya bisa raise hand atau kolom chat di kolom komentar. Assalamualaikum, izin tanya nih. Untuk perempuan itu kan memang secara langsung sekarang sudah digalakkan mengenai emansipasi wanita atau kesetaraan gender mengenai perempuan, baik itu memimpin maupun apapun hal yang bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, di suatu sisi perempuan itu juga punya hak atau punya kemampuan untuk memimpin atau mengambil alih apapun yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Tapi di sisi lain kodratnya perempuan itu kan secara tidak langsung emang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Jadi terkadang ketika perempuan itu ibaratnya fondasi agamanya kurang kuat, kemudian dia terlalu mengagung-agungkan kesetaraan gender sehingga kadang di sisi lain lalai terhadap itu semua sehingga kadang menganggap laki-laki atau menganggap orang yang seharusnya menjadi pimpinannya itu kadang dianggap di bawahnya gitu lah. Itu untuk menanggulangi hal seperti itu kira-kira gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Huda. Memang beberapa aktivis perempuan mungkin terlalu di luar batas, karena tapi nggak semua kayak itu. Maksud di luar batas itu mengagungkan ini kesetaraan gender ketika memimpin rumah tangga ya harus bersama-sama, kamu juga harus ikut bekerja ketika menuntut seperti itu. Tidak ada salahnya ketika mereka memberikan anggapan seperti itu ya, memberikan suara kepada suaminya seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah di sini menurut saya adalah suaminya, bagaimana seorang suami itu memberikan penjelasan kepada istrinya bahwa tugas istri adalah tugas perempuan itu takdim kepada suaminya gitu. Akan tetapi sebagai suami juga jangan pernah semena-mena untuk untuk menyuruh-nyuruh mungkin, karena gambaran yang ada di masyarakat itu lebih banyak ke arah yang menyuruh, bukan kewajiban suami gitu, kewajiban istri gitu. Kayak ketika kayak yang ada di video gitu, suami tidak di video itu suami tidak memahami bahwa perempuan di situ, istri di situ
sudah melakukan semua pekerjaan rumah tangganya, akan tetapi suami tidak mau memahami kesibukan istrinya. Ketika anaknya nangis, harus masak juga, harus nyuci juga, nyetrika juga. Tapi suami hanya diam, duduk, dan menuntut gitu. Makannya mana nih? Bajunya mana nih? Seperti itu. Itu yang salah ketika suami mengatasnamakan, ya istri kan harus menurut sama suami. Itu yang salah. Jadi perlunya pemahaman, perlunya memberikan pengertian kepada istri, dan istri memberikan pengertian kepada suami. Dan saya pernah mendapatkan penjelasan gitu dari seorang penyanyi bahwa kalau istri ingin mungkin lebih gerak lebih luas dibanding ya, geraknya itu lebih luas, lebih dari batasan dari suami itu, sebelum menikah itu harus memberikan kesepakatan terlebih dahulu, memberikan janji bahwa kontrak sebelum menikah lah ibaratnya, bahwa ketika nanti jadi istri, kerjaan saya mungkin bukan nyapu, nyuci, ngepel, akan tetapi kerjaan saya itu takdim kepada kamu. Kalau kamu sayang sama saya, berarti kamu tidak akan menyuruh-nyuruh saya mengerjakan pekerjaan yang mungkin kita harus bisa kerjakan bersama-sama gitu. Artinya ketika kerjaan rumah tangga kita harus bisa kerjakan berdua, bukan hanya saya. Itu sebuah pesan dari seorang bunyai kepada saya, karena saya juga termasuk orang yang tidak suka ketika seorang istri mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga tapi suaminya tidak memahami hal tersebut, dan selalu mengatasnamakan istri kan harus nurut dengan suami. Itu sih menurut saya, Mas Huda, mungkin kalau memang jawabannya dari versi saya tidak bisa diterima dari kaum laki-laki, tidak masalah. Tapi ini versi saya sebagai perempuan menjawab pertanyaan Mas Huda, yang mungkin nanti kedepannya akan menjadi suami yang ketemu dengan istri-istri yang seperti saya, yang banyak nuntutnya. Gitu. Seperti itu, Mas Huda. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih penjelasannya, Neng Sasa. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Bisa raise hand atau chat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya, jadi apakah ada batasan-batasan seorang perempuan itu menjadi seorang pemimpin? Seperti itu. Baik. Apakah ada batasan-batasan perempuan itu menjadi seorang pemimpin? Itu pertanyaan dari Mas Subhanul Kirom, kelompok 30. Kan saya sebenarnya sudah bilang tadi bahwa setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi tidak ada batasan, kalau menurut saya tidak ada batasan ketika seorang perempuan ini mau menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi perempuan ini memiliki kewajiban untuk takdim kepada suami. Kalau udah beristri ya, kalau belum menikah kan ada kewajiban untuk nurut kepada orang tuanya. Tapi di konteks ini mungkin saya mau membahas tentang seorang wanita yang sudah bersuami menjadi pemimpin. Nggak ada batasannya, Mas. Mau dia menjadi pemimpin negara, mau jadi pemimpin apa, dan batas umurnya semana, itu menurut saya nggak ada, maksudnya umurnya sudah 30 tahun, itu nggak ada batasannya untuk menjadi seorang pemimpin, gitu. Itu kan yang ditanyakan. Yang ditanya apakah ada batasan atau tidak, nggak ada. Kecuali perempuan tersebut itu ingin menjadi pemimpin dalam sebuah sholat, itu baru tidak boleh.
Jadi mungkin itu aja sih pengecualiannya, bahwa perempuan tidak memiliki batasan untuk menjadi seorang pemimpin kecuali menjadi memimpin imam dalam sebuah sholat, dan di situ ada laki-lakinya, baru itu nggak boleh. Itu aja Mas Banul jawabannya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Neng Sasa. Iya, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah feminisme seorang perempuan melemahkan laki-laki dalam kesetaraan? Mengapa? Apakah feminisme melemahkan laki-laki untuk kesetaraan? Oh, ini. Itu kok seolah-olah jadi kebalik gitu ya. Jadinya ada nanti kaum laki-laki mau iniin kesetaraan gender juga gitu. Nanti lama-lama ada gerakan itu kali ya. Seolah-olah kita sebagai kaum wanita akan menekan atau menginjak laki-laki. Enggak seperti itu. Kenapa sih sebenarnya ada gerakan kesetaraan gender? Karena dari dulu itu banyak banget tradisi karena sosial dan budaya, wanita harus di rumah, wanita harus kerjanya hanya cuman di dapur, masak, apa sih istilahnya itu, ya hanya masak dan ngurus rumah tangga. Nah, itu yang membuat para wanita untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Nah, apakah ketika wanita menggerakkan hal itu menginjak atau mungkin menekan laki-laki? Ya sebenarnya tidak gitu. Karena notabene kita hanya ingin kita hanya ingin kita setara loh antara laki-laki dan perempuan, walaupun kita memiliki jenis kelamin yang berbeda, tetapi kita memiliki hak untuk apapun itu sama, hak untuk memimpin, hak untuk belajar di sekolah, hak untuk apapun yang didapatkan laki-laki, perempuan harus bisa. Jadi perempuan itu kenapa menggerakkan kesetaraan gender, karena kita merasa perempuan bukan diposisikan sebagai orang yang lemah gitu dan ditindas dalam relasi sosial, terutama dalam rumah tangga ya. Karena sejak lahir kita punya hak ya, kuncinya komunikasi dan saling menghargai aja. Ya, jadi nggak ada istilahnya ketika kesetaraan gender ditegakkan akan menekan atau menginjak kaum laki-laki. Gitu Mbak Moderator. Terima kasih, Neng, sekali lagi. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah dari segi kedokteran ada cara untuk mengontrol sifat perempuan yang sering baperan? Oke. Ini mungkin lebih ke arah ini ya, lebih ke arah mental health ya. Kalau dari kedokteran obat gitu, diberikan obat gitu, kayaknya belum ada gitu. Memang perempuan ini dikatakan baperan karena menurut saya karena sebuah tradisi sih. Perempuan yang sering diklaim sebagai orang yang manja, orang yang lemah lembut, orang yang lebih ke sensian gitu. Itu sebenarnya karena masyarakat itu memberikan klaim tersebut kepada wanita gitu. Padahal banyak juga wanita-wanita yang nggak baperan. Nah, apakah di kedokteran ada cara mengatasinya? Ya, kita dengan cara lebih ke arah memahami. Sebagai laki-laki harus memahami sifatnya, lebih menerima gitu. Kalau perempuan itu sifatnya seperti itu, dan berikan pemahaman. Laki-laki kadang nggak sabaran memberikan pemahaman kepada wanita. Kayak semua Mas Huda nih, Mas Huda memiliki pacar, ini Mbak Moderator sama Mbak Rosa. Pacaran mereka. Mbak Rosanya baperan terus, baperan kayak di chat telat 5 menit, balesnya udah bapor, udah marah, udah seujun kemana-mana. Kamu habis kemana? Nah, kalau Mas Hudanya nggak sabaran juga,
akhirnya akan timbul pertengkaran, pertikaian seperti itu. Jadi kuncinya adalah dengan cara berikan pemahaman, berikan perhatian yang mungkin lebih sweet, lebih manis gitu. Karena ya sifat kata-kata baper itu sudah diklaimkan di kaum wanita. Jadinya ya cara pengatasinya dengan memberikan pemahaman masalah yang terjadi, memberikan perhatian yang lebih. Itu aja sih sebenarnya. Kalau obat cewek yang baperan mah nggak ada. Kalau mungkin ini, mungkin hormon ya. Cewek itu kan lebih karena diklaim baperan sehingga mereka pengen diberikan yang sweet gitu. Mungkin bisa diberikan kebahagiaan, mungkin bisa diberikan coklat. Nah, itu merupakan makanan yang bisa meningkatkan mood, imun atau hormon dopamin sehingga cewek akan lebih rendah lebih turun tingkat kebaperannya. Itu bisa jadi dengan cara meningkatkan dopaminnya itu, memberikan kebahagiaan. Itu mungkin Mbak Moderator. Nah, ini ada satu lagi nih pertanyaan. Oke, ini jelas ya? Ya, jelas. Kan jika seseorang wanita menjadi seorang pemimpin, itu ada masa menstruasi. Nah, ketika menstruasi, cara mengontrolnya itu bagaimana? Sedangkan mood seseorang, setiap wanita itu berbeda-beda. Status organisasinya juga berbeda. Oke. Ini yang dimaksud itu, yang ngontrol itu siapa? Yang ngontrol itu cara mengontrol diri sendiri jika seorang pemimpin. Oh gitu. Gini, para wanita, kita ketika menjadi seorang pemimpin, kita tidak boleh menunjukkan sikap pribadi kita yang buruk-buruk itu. Contohnya kayak, aku lagi menjadi ketua PWI PPNU, aku lagi menstruasi, hormonku lagi meningkat banget, biasanya aku akan sering marah-marah. Ketika menjadi pemimpin, kita nggak boleh kayak gitu. Itu namanya semau sendiri. Memimpin itu harus bisa mengayomi yang lain, harus bisa menahan amarahnya, harus bisa menjadi pemimpin yang baik lah intinya. Ya kalau kamu semaumu menuruti hormonmu, itu ya itu bukan salah satu contoh dari pemimpin yang baik. Karena hormon itu sebenarnya bisa kita kontrol kok kalau kitanya mau. Kalau kita menuruti ya nggak bisa dikontrol kalau kita menuruti hormon yang lagi meningkat. Pokoknya ketika menjadi pemimpin, kita sebagai wanita menjadi pemimpin, kita harus beres terlebih dahulu dengan diri kita, dengan permasalahan kita. Karena hormon itu kan di dalam diri kita, di dalam diri perempuan. Kalau kita belum bisa memimpin diri kita dari sifat-sifat hormon yang suka bergejolak naik turun, ya nanti dulu jadi pemimpinnya biar wanita yang lain untuk menjadi pemimpin gitu. Jadi kita harus beres terlebih dahulu dengan permasalahan diri kita. Oke, itu Mbak Moderator. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat komentar. Boleh lagi, Neng Sasa? Mungkin terakhir ya. Ya, ini ada dari Encis. Apa yang sebaiknya dilakukan jika seorang pemimpin perempuan tidak dihargai oleh bawahannya? Nah, ini yang mana ini pertanyaannya? Kok di sini beda yang di kolom komentar? Terus ada satu lagi nih. Itu siapa yang bertanya? Yang dengan Encis, dengan nama Encis. Itu di mana namanya? Lewat chat kolom komentar. Kok di tempat saya nggak ada? Mungkin ini ya, silahkan nanya langsung aja, open mic aja gitu.
Saya pengen lihat nih dari Iya, bisa peserta yang ingin bertanya bisa raise hand-nya. saya pengen lihat juga nih teman-teman kira-kira selama KKN di rumah aja apakah tingkat keberaniannya semakin meningkat atau stuck atau bahkan lebih turun. Ayo di open mic kita. Sudah ada di kolom chat nih. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya, saya bacakan pertanyaan dari Encis. Apa yang sebaiknya dilakukan jika seorang pemimpin perempuan tidak dihargai dari bawahannya? Oke, ini saya akan menjawabnya. Sekaligus saya akan memberikan closing statement. Apa yang harus dilakukan ketika seorang pemimpin perempuan tidak dihargai oleh bawahannya? Itu sebenarnya permasalahannya kita harus cari tahu dulu terletak di mana, terletak di pemimpinnya atau mungkin bawahannya sendiri. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa mengerti semua sifat bawahan-bawahan kita. Kita harus bisa tahu. Sebagai pemimpin, kita harus sering meluangkan waktu kita untuk anggota-anggota kita. Karena saya pernah baca buku bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu meluangkan waktunya untuk sekedar mendengarkan curhatan dari anggotanya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, mampu mendengarkan atau meluangkan waktunya sedikit saja untuk duduk berdua dengan anggota kita, hanya sekedar mendengarkan keluhan hati mereka sekarang, itu anggota kita akan lebih menghargai kita sebagai seorang pemimpin, akan lebih merasa bahwa dirinya itu sedang dipimpin oleh pemimpin yang baik, seperti itu. Mungkin case di sini pemimpin perempuannya tidak banyak meluangkan waktunya untuk anggota lainnya. Mungkin pemimpin perempuannya lebih dekat dengan beberapa anggota saja. Jadi kita sebagai pemimpin perempuan, pemimpin, kita harus bisa mengayomi ke semua anggota dari kelompok kita atau dari organisasi kita. Jangan pernah yang namanya kita menjadi pemimpin ngegeng dalam suatu organisasi atau tidak mau mengayomi anggota yang ada di bawahnya dengan alasan mungkin itu dulu nggak milih saya itu dulu, atau mungkin itu tuh temannya si itu dan itu tuh dulu tuh punya masalah sama saya. Jangan pernah membawa urusan pribadi ke sebuah kepemimpinan seperti itu. Dan mungkin itu jawabannya, dan closing statement dari saya adalah setiap orang kita yang berjiwa, kita yang memiliki kehidupan itu memiliki kesempatan yang sama, yang menyeluruh untuk menjadi seorang pemimpin, terlepas dari gender yang dimiliki, terlepas dari jenis kelamin yang dimiliki. Itu sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan kira-kira yang mungkin tidak pas di hati teman-teman sekalian, tolong jangan dimasukkan ke hati. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sekarang mungkin lagi banyak banget. Contohnya virus corona. Salam dari Lampung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Sasa atas penjelasan pemaparan materinya yang sangat bermanfaat sekali. Sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Mohon peserta webinar menyalakan kameranya. Neng Sasa tugasnya di mana, Neng? Saya koas di Rumah Sakit Abdul Muluk, Pak, di Rumah Sakit Umum Daerah. Ini apa, mahasiswanya cantik-cantik, ganteng-ganteng kalau lagi dibuka kameranya. Kalau lagi nggak dibuka kameranya, saya nggak bisa bilang cantik-cantik, ganteng-ganteng, karena nggak kelihatan.
Saya kalau ngaji Kasih foto nggih. enggak Ning sama Pak konten. Nur. Satu lagi nggih. Oke, lanjut. Terima kasih semuanya peserta webinar dan Sasa. Terima kasih Pak Nur Samsudin, DPL kita KKN WDR kelompok 30. Acara selanjutnya penutup saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya, kita sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum acara kami tutup, saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di momen-momen selanjutnya. Semoga bisa bertemu secara offline. Saya Amin. Amin. Kalimu mau menanti. Lu nih.